Swastiastu, saya Gede Ariswite. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Weda dibagi menjadi dua bagian, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah Weda yang diwahyukan langsung oleh Ida Sang Hyang Widi melalui para maharsi. Sedangkan Weda Smrti adalah Weda yang dihimpun berdasarkan ingatan para maharsi yang bersumber dari Ida Sang Hyang Widi. Klasifikasi Weda. Yang pertama, Weda Sruti atau Caturweda Samhita terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Rigveda, yang kedua Samaweda, yang ketiga Yajurveda, yang keempat Atharvaveda. Yang kedua, Weda Smrti terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama disebut Vedanga atau batang tubuh Weda, yang terdiri dari 1. Siksa atau Ponitika, Vyakarana atau tata bahasa, Canda atau lagu, Nirukta atau sinonim dan antonim, Jyotisa atau astronomi, Kalpa atau ritual. Yang kedua, Upaweda terdiri dari Purana atau cerita kuno, Itihasa atau cerita kepahlawanan, Arthasastra atau ilmu politik, Ayurveda atau ilmu kedokteran atau kesehatan, Gandharva Weda atau ilmu seni, Kama Sastra atau ilmu asmara, agama atau tata cara keagamaan. Langsung saja ke pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah maupun berlakunya itu secara alamiah. Hukum ini bersifat dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan hukum memuat 2 hal. Yang pertama, unsur yang bersifat pengetahuan atau normatif. Yang kedua, unsur yang bersifat memaksa atau represif. Bagi umat beragama juga merupakan warga negara, maka mereka harus tunduk kepada 2 kekuasaan hukum, yaitu hukum bersumber pada perundang-undangan negara dan hukum bersumber pada kitab suci. Sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada 4 jenis. Yang pertama, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Yang kedua, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Yang ketiga, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Yang keempat, peninjauan sumber hukum Hindu dalam arti formal. Sumber-sumber hukum Hindu menurut Manava Dharma Sastra ada 5 bagian atau terdiri dari 5 bagian. Yang pertama Sruti, yang kedua Smrti, yang ketiga Sila, yang keempat Acara, dan yang kelima Atma Nastuti.
Jika dianalogikan dengan sistem perundangan, maka Shruti sebagai undang-undang dasar, seperti dianalogikan sebagai undang-undang pokok. Sila artinya tingkah laku atau perbuatan orang suci. Acara adalah tradisi yang berlangsung secara turun-temurun, yang dipercaya memiliki nilai luhur bagi masyarakat. Atmanastuti artinya rasa puas diri. Segala aktivitas yang kita lakukan pada dasarnya untuk memperoleh kepuasan batin, ketenangan jiwa atau atmanastuti. Untuk lebih menegaskan tentang kedudukan sumber hukum Hindu lebih jauh, Sloka Manawa Dharma Sastra menyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya Shruti atau Wahyu adalah Weda. Demikian pula Smriti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun, sebab keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari agama dan hukum Hindu. Baiklah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.